Dan Anda bisa lihat di sini bahwa IHSG yang bentuknya itu kayak mana dia? Kayak gini. Ini menunjukkan bahwa apa? Ini garis ya, ini dari awal tahun 1 Januari sampai 10 Mei. Oke. Indeks itu nggak kemana-mana, teman-teman. Ini nggak kemana-mana. Tapi range yang lebar seperti ini menjadikan apa? Menjadikan dia sangat menarik untuk swing trading. Dan itulah sebabnya kita di Galeri Saham membuat 2 indeks. Trend dan swing. 2 strategi, 2 watchlist. Watchlist buat trend seperti ini. Dan watchlist buat swing seperti ini di Profit Trader Club kita. Nah, dan memang terbukti bahwa apa? Bahwa kinerja swing ini jauh lebih superior 23%, hampir 24% dibandingkan kinerja trend. Nah, ini trend semoga ya. Ini saya berharap aja nih. Saham-saham kayak Breeze, Agro, ASA, ABMM, WIM ini masih bisa bertahan untuk melanjutkan kenaikan sehingga kinerja trend jadi positif di sana. Jadi itu dia mengenai istilahnya apa ya, mengenai strategi yang Anda perlu lakukan, perlu Anda ambil untuk menghadapi bulan Mei, bahwa bulan Mei itu tidak seseram apa yang di luar sana omongin, seperti itu teman-teman. Nah, yang teman-teman perlu ingat di sini adalah apa? Strategi harus dititik beratkan ke swing trading. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah kadang kita, gimana saya tahu cara hitung supportnya di berapa, resistennya di berapa. Banyak hal yang bisa Anda pakai. Pertama, Anda bisa memakai metode Darvas box. Lihat titik-titik terendah, jadikan itu level support. Titik-titik tertinggi jadikan level resisten. Itu Anda bisa gunakan. Anda bisa menggunakan moving average. Moving average 50, 100, 200. Saham-saham yang lagi turun di area MA, di atasnya ada MA yang lebar, ini 50 misalnya, ini 100. Yang lebar itu biasa jadi area swing, contohnya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mulai percaya diri untuk kembali ke market, oke? Ini kita topiknya adalah sebenarnya back to market. Karena market kita itu lagi agak sepi, karena apa? Karena semua back to work, back to office. Teman-teman pada back to office nggak? Coba tulis di komen. Teman-teman pada back to office nggak? Kalau iya, bilang saya back to office ya, lihat ya. Jalanan seminggu ini lebih rame dari sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa. Itu yang kelihatan, yang saya pantau seperti itu. Jadi semua pada back to office, back to work in office. Nah, di bulan Mei ini kita bisa make more money in May. Kenapa? Karena di tengah kesibukan, swing trading masih bisa Anda pakai strateginya untuk mengambil opportunity di market, asal Anda punya trading plan yang clear, yang jelas. Nih, dari Pak Nik, Bu Nik Kecaro, Momar Nur, ini semua saya. Yes, banyak yang udah back to office, oke? Temu kangen dengan teman-teman gitu ya. Oke, nah lanjut ya. Jadi sekarang Anda sudah tahu bahwa sell in May and go itu bukan sebuah hal yang valid, dan bahkan lots of opportunity karena volatility yang lebar memberikan peluang yang banyak di waktu yang berbeda-beda. Itu yang paling penting. Peluangnya banyak di waktu yang range tersebut, di waktu yang sama banyak peluang, itu seperti itu. Kalau low volatility nggak banyak peluang di sana, karena kalau kita udah ketinggalan dikit udah ketinggian. Tapi kalau high volatility at one time, Anda bisa dapat banyak opportunity. Dan strategi simple, beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas, asal di bawahnya itu benar-benar dihitung sudah tepat gitu loh, supportnya udah benar. Kunci di sana aja. Kalau support Anda udah benar, kalau resist Anda udah benar, untuk swing, itu tinggal jalanin sistem. Itu teman-teman. Kalau supportnya salah, resistnya salah, yang jadi boncos, belinya kecepatan, masih turun lagi. Jualnya, maunya ketinggian, ternyata udah koreksi. Jadi resist dan support harus tepat. Nah, sekarang saya akan ajak teman-teman untuk masuk ke Bapak. Saya akan ajak teman-teman untuk masuk ke grafik IHSG. Mungkin teman-teman di sini sudah sering
melihat grafik ini, kalau teman-teman ingat-ingat, saya rasa teman-teman akan hafal bahwa ini kotak hijau merah ini dari dulu, dari akhir tahun udah dibikin sampai sekarang masih ada. Well, kelihatan dong bahwa ini on track, sesuai ekspektasi. Indeks kita bermain antara di area range merah atau range hijau. Teman-teman percayalah, kalau indeks kita udah bisa bermain di dalam range hijau, ini akan menarik. Ini benar-benar menarik gitu. Ini benar-benar. Tapi kalau di merah pun nggak ada masalah. Kenapa? Ini high volatility. Sehingga apa? Peluang akan banyak di waktu yang sama. Nah, yang teman-teman perlu lihat di sini adalah apa? Kita lihat IHSG ya. Yang teman-teman perlu lihat di sini adalah indeks kita masih akan bergerak dalam range kotak merah. Batas bawah ada di 6.500, batas atas ada di level kisaran 6.700. 6.950. 6.950. Jadi 6.500 hingga 6.950. Ini akan jadi range pergerakan IHSG. Dia bisa naik ke sini lalu koreksi, atau dia turun ke bawah lalu koreksi. Oke? Tapi teman-teman perlu ingat, pergerakan semacam ini adalah pergerakan yang kalau turun dia naik lagi. Kalau udah naik dia turun lagi. Ini tipenya tipe kayak bola basket gitu loh. Turun naik seperti itu. Jadi strateginya adalah strategi swing yang paling utama Anda harus lakukan. Oke, harus Anda lakukan. Dengan demikian apa? Teman-teman lihat ya. Turun, naik, turun dalam, naik seperti ini. Ini bulan apa nih ya? Ini bulan Maret. Oke, sebentar. Dari Februari ke Maret, walaupun Februari ke Maret ini turun, kinerja swing tuh gimana? Februari ke Maret. Nih, Maretnya minus. Februarinya 8% nih. Februari 8%. Maretnya, bukan minus ya. Plus tipis gitu loh. Kenapa? Bulan Maret turun, nggak punya posisi. Bulan April naik, kita sudah bisa beli di bawah. Bulan Mei gimana? Bulan Mei ya, teman-teman bisa lihat bahwa bulan Mei masih sideways aja. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu dia mengenai kondisi topik yang kita hadapi saat ini. Mei, apakah sell in May and go away? No. Apakah setelah Mei jelek? No. Jadi, make more money in May, teman-teman. Oke, teman-teman sibuk kerja, mulai kembali kerja, macet-macetan dan lain sebagainya. Ingat selalu bahwa ada aset yang bisa Anda pakai, Anda maksimalkan untuk make more money hingga apa? Hingga tujuan finansial Anda tercapai. Inti itu jangan sampai lupa. Dan kembali lagi, IHSG seperti apa? IHSG tidak uptrend. Saya bisa bilang bahwa indeks itu sama sekali tidak uptrend. Tapi indeks itu juga bukan downtrend. Anda harus ingat di sana. Indeks tidak uptrend, indeks tidak downtrend. Indeks itu naik turun, kayak kuda lumping. Istilah seperti itu. Kayak kuda lumping. Well, teman-teman, ketika kita punya metode yang tepat, swing trading, di dalam market yang sideways, itu akan jadi momen yang menyenangkan di sana. Mungkin teman-teman bingung, ini kenapa jadi ngomongnya swing trading? Dulu Galeri Saham ngomongnya trend following. Yes, dulu mas saya trend following. Kenapa? Low volatility. Kalau udah naik terus, harus trend following. Tapi untuk sekarang, kita harus rasional bahwa apa? Swing trading menjadi peluang terbesar untuk teman-teman saat ini. Oke, untuk yang baru bergabung, saya akan share kembali di sini bahwa kinerja swing ini bisa sampai hampir 24% sepanjang tahun, oke, dari sejak awal tahun 2023. Dan untuk trend following ini masih kalah. Jadi kita rasional aja lah. Lebih baik swing trade dulu, prioritas utama, daripada trend following, kecuali di saham-saham yang memang trending. Oke, di situ ya teman-teman ya. Sambil saya mau cek ada pertanyaan apa aja di sini. Kita lihat. Ini lumayan rame loh ini. Ini lumayan rame hari ini. Kita cek di sini ya.
hijau. Iya. Jadi bulan Mei itu belum tentu jelek gitu loh. Oke, dari Zulkaromihdin. Kita bukan trading ISG, jadi saya cuek soal jargon tersebut. Betul, Pak. Betul, Pak. Jadi saya ini main GOW itu kan lebih ke ISG, tapi kita perlu ingat bahwa Pak, kita perlu ingat bahwa ISG naik, ISG turun, itu juga pada dasarnya karena sahamnya naik atau sahamnya turun. Tapi kalau kita sudah mengerti konsep trading, seperti Pak Zul, bahwa ISG nggak kemana-mana, saham saya bisa naik kok. Maka pada dasarnya melihat ISG itu bukan hal yang utama dalam trading saham. Sebenarnya di sana yang kita perlu adalah melihat saham yang sedang kita pantau, trennya bagaimana, strateginya apa. Oke, lanjut. Saya coba cek lagi di sini ada pertanyaan nggak. Saya coba cek dulu di sini. BBCA dari Pak Agung HP, BBCA. Nah, teman-teman, untuk memulai swing trading paling gampang dari saham apa sih? Mungkin teman-teman akan bertanya di sana. Untuk memulai swing trading untuk yang benar-benar awam baru, mulailah di saham blue chip. Blue chip, oke? Blue chip, 10 blue chip terbesar, selama trennya bukan tren turun, tidak berada dalam tren turun, itu layak untuk menjadi objek buat swing trading Anda. Itu tips ya. Dan salah satu adalah BCA. BCA lagi disupport loh. Yuk kita lihat. BCA itu lagi disupport, teman-teman. BBCA. Oke? BBCA. Teman-teman di sini kita pakai moving average, tapi saya akan coba ganti jadi profit trader modul. Oke? Profit trader modul. Ini mungkin teman-teman udah sering dengar, oke? Jadi, kalau harga saham, ini ada garis biru titik-titik di sini, ini jadi resisten. Kalau dia ditembus, dia akan jadi support. Oke? Jadi, BCA sedang berada di supportnya. Ini swing low-nya, ini level belinya. Swing high-nya di mana? Nggak ada nih. Lihat ke belakang di sini. Nah, ini dia. Level 9.400 adalah swing high buat BBCA. Jadi kalau teman-teman bisa beli di level penutupan hari ini, oke, ke atas itu lumayan kan 5%? Gitu loh. Lumayan 5%. Sama lagi ya kayak BBRI. Kita lihat di sini BBRI. BBRI gimana? Oh, oke, enggak. BBRI ini udah agak jauh dari supportnya. Oke, dia berada dalam tren naik. Jadi untuk swing, untuk buy on weakness, Anda harus tunggu di 4.900 ini. Ini BBRI. Ini kelihatan nih. Kenapa? Ini ada garis titik-titik biru ini. Nah, kelihatan ya. Lalu contoh lagi, misalnya Mandiri. Mandiri gimana? Mandiri lagi, wah, ini Mandiri lagi enak banget nih. Lagi di support. Lihat nih. Lagi di support. Ini level beli 5.050. Ini level jual 5.400. Kalau bisa dapat range ini secara full, maka kita ada upside sekitar 8%. Bisa dilihat ya teman-temannya di sini ya. Oke, ini bisa dilihat di sini. Kemampuan kita untuk menentukan level support, resist, swing dengan sistematis membuat kita akan lebih confident untuk melakukan transaksi-transaksi saham. Nih. Sampai ke level titik-titik merah, dia rebound. Dia mencapai level titik-titik merah, asumsinya adalah dia berpeluang rebound kembali. Itu kurang lebih ya, itu kurang lebih. Sekarang saya mau coba cek lagi di kolom komen, ada obrolan apa di sini? Dari Pak Surya TJ, Tugu mulai berubah dari tren ke swing ya? Enggak Pak, belum Pak. Tugu ya Pak ya, kemarin kita ngobrolin Tugu ya, pas lagi di member gathering ya. Tugu di sini. Kita lihat Tugu ini masih uptrend Pak. Udah biru Pak. Ini jadi kalau GPS di Google Maps itu tuh lancar plong. Oke. Nah, dia terkoreksi Pak. Jadi pada dasarnya ini lagi di area support. Jadi untuk teman-teman Pak Surya dan teman-teman yang mau buy on weakness Tugu, Anda bisa consider di level 2180 ini. Oke. Tapi kalau ini nggak kuat, jadi ini ingat ya, swing itu kita harus melihat bahwa tidak ada tekanan jual yang kuat. Tapi kalau ada tekanan jual yang kuat, maka ubah level buy on weakness-nya di sini. Seperti itu, Pak. Contohnya. Tapi kalau udah punya gimana? Udah punya, ini mah level support yang cukup kuat. Cukup kuat, maka tendensinya adalah kalau turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Tapi karena trennya biru, di sini biru, hijau sih, ada hijau, tapi masih biru, masih dominan positif.
tendensi dia tetap bergerak naik kok daripada dia sideways. Oke, lanjut ya, lanjut.